Halo, Selamat sore, Pak. iya sore. Bisa bicara, Pak? Iya bisa, ada apa Bu? Begini, Pak. Saya membeli produk investasi di suatu perusahaan. Sesuai perjanjian, ada pemberian bunga di setiap bulan hingga 2 tahun. Namun hanya bulan pertama hingga bulan ketiga pembayaran bunga lancar. Bulan keempat sampai sekarang malah tidak ada pembayaran sama sekali, Pak. Wah, sudah ditanyakan ke perusahaan itu kenapa tidak ada pembayaran? Katanya ada penurunan penjualan, Pak. Terus, sudah dibicarakan dengan perusahaan, gimana nih solusinya? Sudah, mereka bilang suruh tunggu, tapi tidak ada kepastian. Dan sekarang sudah kurang lebih 1 tahun, tertunggak pembayaran mereka. Dan ketika mau ditarik investasi saya, tidak bisa. Dan selain saya, ada banyak korban lainnya, Pak. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu? Saya rasa ini perusahaan sudah bangkrut, Pak, sehingga tidak bisa kembalikan uang konsumen. Jadi saya mau mengajukan gugatan pilot aja, Pak. Mengingat Undang-Undang Kepailitan di Indonesia memiliki 2 cara penyelesaian utang, maka sebelum memutuskan mengajukan permohonan pilot, sebaiknya saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu hal-hal yang terkait rencana mengajukan permohonan kepailitan atau permohonan PKPU menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 ya. Hai kawan, mari kita lihat pengertian tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menurut undang-undang. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah kekuasaan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Lihat pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sedangkan pengertian tentang PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang secara implisit dapat diuraikan dari suatu keadaan di mana debitor diperkirakan tidak dapat membayar utang-utangnya dan mengajukan rencana perdamaian baik secara sebagian atau seluruh utangnya. Lihat pada pasal 222 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Syarat mutlak pengajuan permohonan pernyataan pilot dan permohonan PKPU. A. Apabila debitor memiliki minimal 2 kreditur atau lebih. B. Tidak membayar lunas sedikitnya 1 hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. C. Diajukan atas permohonan debitor sendiri atau permohonan 1 atau lebih kreditornya. Hal-hal ini penting untuk diketahui. 1. Definisi hutang, yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingent yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi, memberi hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Pengertian utang ini dapat diartikan mencakup seluruh kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. 2. Lalu bagaimana dengan pembuktian utang itu sendiri? Dalam prakteknya, utang tersebut harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Terbukti secara sederhana, utang tidak dapat dibantah kebenarannya, telah dilakukan teguran atau peringatan secara tertulis minimal 2 kali. Pemohon pernyataan pilot dan pemohon PKPU berdasarkan undang-undang. 1. Bisa debitor sendiri atau salah satu atau lebih kreditornya, baik secara perorangan atau melalui badan hukum. 2. Kejaksaan yang didasari oleh kepentingan umum, namun hanya untuk pengajuan pernyataan pilot, di mana perihal apa yang dimaksud dengan kepentingan umum akan diuraikan lebih lanjut dalam slide berikutnya. 3. Bank Indonesia kepada lembaga perbankan dan institusi keuangan lainnya, di mana sejak tahun 2011
berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, maka OJK menggantikan fungsi Bank Indonesia perihal tersebut. 4. Hal yang sama juga berlaku apabila permohonan PKPU atau permohonan pernyataan pilot yang semula diajukan oleh Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal untuk perusahaan efek atau emiten, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyelesaian dan penyimpanan, maka fungsi Bapepam ini digantikan oleh OJK selaku pihak yang berwenang mengajukan permohonan tersebut. Dan 5 terakhir, yang semula seharusnya diajukan oleh Menteri Keuangan terhadap perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun dan BUMN, maka permohonan pilot juga hanya bisa diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bagian ini akan menguraikan apa yang dimaksud dengan demi kepentingan umum yang menjadi dasar permohonan pernyataan pilot oleh kejaksaan adalah sebagai berikut. A. Apabila debitor melarikan diri. B. Apabila debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan. C. Apabila debitor mempunyai utang kepada badan usaha milik negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat. D. Apabila debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas. E. Apabila debitor tidak beritikat baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu. Atau F. Dalam hal lainnya, menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. Secara umum, perbedaan antara permohonan PKPU dan permohonan pernyataan pilot adalah sebagai berikut. Dalam PKPU, 20 hari sejak tanggal didaftarkan permohonannya, maka putusan PKPU sementara akan diucapkan di muka pengadilan. Dan penetapan PKPU tetap akan diberikan 45 hari sampai 270 hari sejak permohonan pendaftaran dilakukan. Sedangkan dalam permohonan pernyataan pilot memberikan batas waktu 90 hari untuk putusan pilot. Namun, penyelesaian kepilotan tidak memiliki batas waktu. Pengurusan atas harta kekayaan debitur, untuk permohonan PKPU, debitur masih memiliki kewenangan melakukan pengurusan kekayaannya bersama dengan pengurus atau dengan persetujuan pengurus. Sedangkan dalam putusan pernyataan pilot, debitur tidak lagi memiliki kewenangan apapun untuk melakukan pengurusan kekayaannya, dan kurator yang memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengurusan. Nah, sobat, ini penting untuk diketahui bahwa terhadap putusan PKPU tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan. Namun terhadap putusan pernyataan pilot, pihak yang berkeberatan dengan putusan tersebut dapat melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Bisa saja terjadi bahwa pada saat diajukannya gugatan pernyataan pilot, tiba-tiba ada pengajuan permohonan PKPU terhadap debitur yang sama. Maka, putusan terhadap permohonan PKPU harus didahulukan dengan syarat bahwa permohonan PKPU tersebut harus diajukan pada sidang hari pertama dari permohonan pernyataan pilot. Bagian ini perlu untuk diketahui oleh para pemohon pernyataan pilot atau pemohon PKPU, yaitu apakah mereka termasuk tipe kreditur separatis, yaitu kreditur pemegang jaminan, hak tanggungan fidusia, kredit verban, atau gadai, atau apakah mereka termasuk kreditur preference, yaitu kreditur yang mempunyai sifat mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberikan hak istimewa, antara lain pajak dan buruh. 3. Apakah mereka termasuk kreditur konkuren atau kreditur biasa? Begitu ya Pak, mekanisme penyelesaian terhadap tagihan para kreditur dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu melalui permohonan PKPU atau permohonan pernyataan pilot. Iya Bu, ada baiknya sebelum mengajukan permohonan pilot, konsumen memberikan kesempatan dulu kepada perusahaan merestrukturisasi pembayaran atau penyelesaian kewajibannya berdasarkan persetujuan bersama antara perusahaan sebagai debitur dan para kreditur dalam suatu proposal perdamaian debitur yang disetujui bersama. Hal ini karena belum tentu perusahaan tersebut dalam keadaan pilot.
Mungkin karena sedang ada gangguan likuiditas keuangan sementara yang seharusnya bisa diatasi. Benar juga, Pak. Pilot menjadi momok bagi para karyawan. Karena itu berarti potensi PHK bagi mereka. Tepat, Bu. Jadi setelah mendengar penjelasan tadi, bagaimana keputusan Ibu perihal tindakan hukum yang akan diambil terhadap perusahaan itu? Saya pikir-pikir dulu ya, Pak. Karena sebenarnya ada masalah lain yang lebih runyam. Memangnya kenapa, Bu? Baru dapat SMS dari suami nih, Pak, bahwa pemilik perusahaan tersebut adalah calon besan saya. Ada. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan klik tombol subscribe dan like di bawah video ini. Kami akan terus memberikan konten menarik dan informatif. Tonton terus video kami untuk menambah informasi dan pemahaman hukum. Salam sehat, sukses, dan sejahtera. Ciscus peduli.